Shalom saudara, saya akan bicara tentang kecerdasan menghadapi tantangan. Sekarang saudara, para ahli telah menemukan bahwa orang-orang yang berhasil bukan semata-mata karena yang namanya IQ. Jadi sekarang ditemukan ada berbagai macam istilah kecerdasan. Kalau dulu saudara kita mengagung-agungkan yang namanya IQ. Orang-orang yang sukses itu pasti IQ-nya tinggi. 120, 130, 140. Kita minum berbagai macam suplemen. Dulu saya ingat waktu dulu saya sekolah. Kita minum yang namanya Cerebrofit dengan ginkgo biloba supaya otak kita encer. Kita mau menjadi orang-orang yang cerdas dalam berpikir. Tapi ada kabar baik buat kita saudara, yang IQ-nya jongkok, nyaris tiarap. Kenapa saudara? Karena sekarang ada yang namanya emotional question, EQ. Ada yang namanya sekarang social question, SQ. Dan ada yang namanya adversity question. Jadi orang yang berhasil semata-mata saudara, bukan karena IQ. IQ itu hanya memberikan sumbangsi katanya 20% saja buat keberhasilan seseorang. Orang harus memiliki kecerdasan menguasai emosinya, kecerdasan berhubungan dengan orang lain, dan kecerdasan menghadapi tantangan. Saudara, ada orang yang namanya Paul Stoll, dia yang mempopulerkan istilah ini, adversity question. Dalam bukunya saudara, dia mengatakan orang-orang yang sukses ternyata adalah orang-orang yang mampu mengubah tantangan, turning obstacles into opportunities. Mengubah yang namanya tantangan, persoalan, masalah, pergumulan dalam hidup menjadi sebuah kesempatan untuk meraih yang namanya keberhasilan. Paul Stoll mengadakan penelitian yang cukup mendalam, saudara. Dia memakai dengan berbagai macam ilmu, dia memakai yang namanya psikologi, manajemen, bahkan fisiologis untuk mempelajari bahwa orang-orang yang berhasil dalam hidup adalah orang-orang bukan semata-mata punya pendidikan yang tinggi, bukan karena punya bakat yang luar biasa, tapi orang-orang yang mampu menghadapi tantangan, cerdas dalam menghadapi tantangan. Dia memberikan ilustrasi kalau orang menghadapi tantangan dalam hidup seperti orang mau naik gunung. Ya, dia membagi ada 3 bagian, 3 kelompok orang-orang yang mau naik gunung. Yang pertama ada yang namanya quitters, yang kedua ada yang namanya campers, dan yang ketiga ada yang namanya climbers. Apa itu yang namanya quitters? Quitters adalah orang-orang yang quit, yang menyerah, yang gampang putus asa, yang langsung melihat gunung persoalan yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak kuat. Dia menghindari yang namanya gunung persoalan dalam hidupnya. Dia sering memakai kata-kata yang pesimis. Dia berkata tidak dapat, tidak mau, mustahil, tidak bisa. Ya, tak ada itu, tak ada itu bahasa Jepangnya. Orang-orang yang seperti begini biasanya langsung kasih bendera putih. Ya, setiap kali ada tantangan, persoalan, masalah dalam hidupnya, dia menjadi orang yang stres, bahkan depresi. Dia langsung seperti kayak kehilangan pengharapan. Dan ini adalah orang-orang yang EQ-nya paling rendah. Ini adalah orang-orang yang walaupun mungkin punya pendidikan tinggi, pintar secara intelektual, tetapi dia tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Yang kedua ada namanya camper. Campers adalah orang-orang yang coba mendaki tapi berhenti di kaki gunung. Bikin camp, makanya disebut sebagai campers. Ini orang-orang yang ya sudah mungkin berhasil tapi ya sudah cukup sampai sini. Ya, ini ada orang berkata, udah kita nggak usah repot-repot, cukup sampai sini. Udah nggak usah ya berjuang lagi. Udah nggak usah besarin lagi usaha kita. Udah pelayanan kita kalau di gereja begini-begini aja udah. Ya sudah bersyukur dah. Ya dia berlindung pakai istilah bersyukur. Ya padahal sebenarnya Tuhan memberikan dia kapasitas yang lebih besar, talenta, karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya dia belum kobarkan, tetapi dia sudah mengalami namanya comfort zone. Dia berkata ini cukup bagus, kita hanya sampai di sini. Dia berkata ini Yerusalem kita, sudah tunggu Tuhan datang saja. Susah, tapi orang-orang yang cerdas menghadapi tantangan adalah orang yang disebut sebagai climbers. Ini orang-orang yang selalu punya keyakinan. Ini orang-orang yang selalu punya pengharapan. Ini orang-orang yang tidak pernah putus asa. Dia selalu punya semangat, dia punya gairah, dia punya kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan, obstacles. Dan dia berkata yang namanya tantangan, persoalan, kesempitan itu adalah sebuah kesempatan supaya kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini selalu berpikir tentang ada peluang, ada rencana Tuhan. Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Orang-orang ini selalu percaya akan rencana Tuhan yang selalu baik. Dia selalu berkata selalu ada jalan. Ayo kita kerjakan. Ayo kita bertindak. Dia selalu berkata nothing is impossible with God. Tidak perkara yang mustahil bagi Allah. Ini disebut sebagai climbers. Tipe mana kita saudara? Apakah kita ada quitters, orang yang paling rendah dalam kecerdasan menghadapi tantangan? Atau kita campers, orang-orang yang cepat berpuas diri
atau kita adalah climbers, orang-orang yang selalu mengembangkan potensi kemampuan iman yang Tuhan berikan dalam hidupnya, supaya dia sampai di puncak yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia mengembangkan seluruh kapasitas kemampuan, karunia, talenta, sehingga hidupnya jadi berkat bagi banyak orang, berdampak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Menurut sebuah survei, hanya 28% saja yang disebut sebagai climbers. Menurut survei, saudara, 28% saja yang disebut sebagai climbers. Paling banyak itu di comfort zone, 50%. Ini bahaya, saudara. Dan 80% yang disebut sebagai quitters. Saudara, saya teringat dalam Alkitab dalam 1 Samuel pasal 17. Ada seorang yang namanya Goliat yang menantang orang Israel. Ini orang Filistin yang tingginya, saudara, hampir 3 meter. Ketika ditantang, apa yang terjadi, saudara? Ternyata yang namanya orang Israel, Raja Saul, mereka cemas dan sangat ketakutan. Mereka quit. Ini disebut sebagai kecerdasan menghadapi tantangan yang paling rendah. Mereka langsung menyerah. Mereka berkata mustahil, bahasa Arabnya. Tak ada itu yang bisa mengalahkan Goliat. Oh, iki impossible, bahasa Jawanya pakai bahasa Inggris, saudara. Ini nggak bisa, terlalu kuat, terlalu besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya Goliat, saudara. Orang-orang yang seperti orang Israel dan Raja Saul, ini orang-orang yang walaupun punya Tuhan, walaupun hidup sebagai umat Tuhan, tetapi dia kalah menghadapi tantangan. Kenapa, saudara? Karena dia tidak cerdas. Mereka tidak cerdas menghadapi tantangan. Kenapa, saudara? Menyerah, putus asa, frustasi, lawar hati, tidak punya iman kepada Tuhan. Beda dengan yang namanya Daud. Daud pun walaupun masih muda, mukanya kemerah-merahan, saudara. Ini bukan karena sering dijemur di bawah matahari, tetapi Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 17:50, Daud mengalahkan orang Filistin itu. Kenapa, saudara? Karena kalau pakai ukuran yang disebut dengan adversity question, maka Daud adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang memiliki kecerdasan menghadapi tantangan. Saudara, kenapa Daud memiliki kecerdasan menghadapi tantangan? Karena Daud berkata begini, di hadapan orang Israel, di hadapan Saul, dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud, saudara, mengandalkan Tuhan. Dia percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan yang telah memberikan kemenangan ketika dia menjadi seorang gembala. Pada waktu itu, saudara, Daud bukan seorang prajurit. Tetapi, saudara, ketika dia menjadi seorang gembala, dia selalu menghadapi tantangan yang namanya singa dan beruang. Tetapi, saudara, dia tidak pernah tawar hati. Dia selalu percaya dalam segala hal Tuhan turut bekerja memberikan kemenangan. Saudara, saya tidak tahu apa Goliat dalam kehidupan saudara. Apa itu yang namanya cakar singa dan cakar beruang. Saya tidak tahu yang namanya gunung persoalan yang saudara harus daki, yang saudara harus taklukkan. Tetapi, saudara, saya teringat perkataan firman Tuhan, I can do all things through Christ who strengthens me. Kita dapat melakukan segala perkara dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita adalah orang yang cerdas dalam menghadapi tantangan. Kita jadi pemenang dan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati.